Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya yang tak terhingga, yang tak dapat kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung-hitung yang telah dilimpahkan kepada kita, kita tidak akan ada yang sanggup untuk menghitungnya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dijadikan umat daripada umat Nabi besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana umat-umat yang terdahulu, yang mana bahkan nabinya menginginkan minta kepada Allah menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena begitu besarnya umat Nabi Muhammad sallallahu ummatun marhumah, umat yang senantiasa diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajiblah kita mensyukuri, tanpa kita minta kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat kekasihnya, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut setia ila yaumiddin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari atas mimbar yang mulia kami berpesan, yaitu marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan bekal takwa, dengan bekal iman dan takwa, kita senantiasa diberikan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup manusia mempunyai kecenderungan atau mempunyai cinta atau mahabbah kepada sesuatu adalah hal yang wajar manusiawi. Maka jika ada manusia yang hidupnya tanpa cinta, ketahuilah hidup yang demikian itu adalah hidup yang hambar, tidak bergairah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril mukantara minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan kalau sekarang kendaraan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Manusia diberikan kecenderungan kepada itu semua. Tapi ingat, semua akan ditinggalkan. Semua akan berpisah darinya. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
atani Jibril faqala ya Muhammadu isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Malaikat Jibril datang kepadaku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkata, "Hai Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hiduplah sesukamu. Maka sesungguhnya engkau pasti akan menemui kematian. Dan sukailah atau cintailah apa yang engkau kehendaki, yang engkau mau, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya suatu saat. Bagaimanapun cintanya seseorang kepada sesuatu, niscaya ia akan berpisah dengannya, karena ia pasti akan mati dan meninggalkannya. Apa saja yang tadi disebutkan di dalam Al-Quran, silahkan kita cintai, termasuk jabatan, pangkat, kedudukan, dan lain sebagainya. Itu semua adalah mata'ul hayatid dunya, kesenangan hidup di dunia. Tapi mereka juga bisa menjadi mata'ul gurur, kesenangan yang menipu apabila kita tidak dapat artinya tidak bisa mengendalikannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agar kita selamat, suatu apa atau siapa yang harus kita cintai dalam hidup ini, yang harus bahkan wajib kita lebih mencintai dari itu semua. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Wa fi riwayatin ukhra, hatta akuna habba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, sabda Rasulullah, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dikatakan beriman, tidak sempurna iman seseorang dari kalian sebelum aku, kata Rasul, sebelum aku lebih dicintai dari anaknya, dari bapaknya, dan dari manusia seluruhnya. Dalam riwayat lain, dari hartanya, keluarganya, dan seluruh manusia. Iman seorang muslim tidak akan sempurna, dan dia tidak akan dapat meraih iman yang menjadikan masuk surga sebelum ia mengutamakan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaan kepada lainnya. Dikarenakan cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada Allah, sebab Rasul adalah orang yang menyampaikan dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak bertutur, tidak berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang membimbing kepada jalan agama Allah, jalan yang lurus. Selanjutnya, sebagai tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus atau kita wajib mencintai siapa lagi? Jawabnya adalah mencintai ahlul baitnya, keluarganya, keturunannya yang terpelihara. Keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Al-Baihaqi dan Ad-Dailami meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa takuna itrati ahabba ilaihi min itratihi wa yakuna ahli ahabba ilaihi min ahli wa takuna dzati ahabba ilaihi min dzati. Seorang hamba Allah tidak dikatakan beriman, tidak sempurna imannya sebelum ia mencintai diriku lebih daripada dirinya sendiri, kata Rasulullah SAW.
lebih mencintai keturunanku daripada keturunannya, lebih mencintai keluargaku daripada keluarganya, dan lebih mencintai zatku dari zatnya sendiri. Dan dalam riwayat Tirmizi dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas, Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahibbullah lima yaghdukum bih min ni'mah, wa ahibbuni li hubbillahi ta'ala, wa ahibbu ahla baiti li hubbi." Cintailah Allah yang dengan nikmat karunia-Nya memberi makan kepada kalian, dan cintailah aku demi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, serta cintailah ahlul baitku demi kecintaan kalian kepadaku. Dan sabdanya pula, "Addibu auladakum ala thalathi khisal, hubbi nabiyikum, wa hubbi ahli baiti, wa ala qiraatil Qur'an." Didiklah anak-anak kalian, kata Rasul, supaya mempunyai 3 macam sifat. Yang pertama, mencintai Nabi kalian. Tentunya dari sejak kecil dikenalkan kepada mereka, kepada anak-anak kita, siapa itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahir di mana, hijrah kemana, orang tuanya siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa, kakeknya, neneknya. Itu sejak dini, sejak kecil anak-anak kita supaya dididik, supaya diperkenalkan siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga timbul kecintaan dari mereka. Yang kedua, mencintai ahlul baitnya. Dan yang ketiga, gemar membaca Al-Quran. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai tanda cinta kepada Rasulullah, kita wajib mencintai Arab. Kita wajib mencintai bangsa Arab. Nabi menyuruhnya dalam sabdanya, "Ahibbul Araba li thalathin, li anni Arab, wal Qur'an Arabi, wa kalamu ahli jannah fil jannah Arabi." Cintailah, kata Rasul, cintailah al-Arab karena ada 3 hal. Karena yang pertama, aku terlahir di Arab. Aku adalah bangsa Arab. Dan yang kedua, karena Quran berbahasa Arab. Dan yang ketiga, karena bahasa ahli atau penduduk surga adalah bahasa Arab. Maka di agama kita, di ajaran kita, ada ibadah yang makhdoh, yang hanya sah dengan bahasa Arab. Tidak boleh bercampur dengan bahasa lain. Apabila masuk bahasa lain, batallah ibadat kita, yaitu sholat. Maka orang yang 24 jam tidak pernah bertutur dengan bahasa Arab, artinya dia tidak sholat, dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tempatnya sudah disediakan, yakni sakor. Ma salakakum fi sakor? Qalu lam naku minal musallin. Tanya, kenapa kamu berada di sakor? Karena aku. Mereka menjawab, karena kami dulu di dunia tidak pernah sholat. Artinya setiap hari dia tidak bertutur. Dalam 24 jam tidak pernah bertutur dengan berbahasa Arab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hal yang wajar. Menjadi muslim adalah mencintai bahasa Arab, mencintai bangsa Arab, dan tidak melecehkan mereka, tidak melecehkan Arab. Bagaimana bisa seorang muslim mengaku alergi dengan Arab, sementara dia beribadah dan beramal dengan bahasa Arab? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umat Islam untuk mencintai Arab, untuk mencintai bangsa Arab. Beliau bersabda, "Hubbul Arabi imanun, wa bughduhum nifaqun." Mencintai Arab, mencintai bangsa Arab adalah bukti satu keimanan, sedang membenci mereka adalah satu kemunafikan.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Jumat yang mulia, bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini, bangsa-bangsa di dunia ini, jika mereka ingin selamat, termasuk bangsa Indonesia, ingin terjaga iman dan Islamnya, cintailah Arab, cintailah bangsa Arab. Jika ingin berkah, dan cinta itu adanya di hati, bukan adanya di lisan, bukan di lidah. Lisan, lidah bisa berdusta, bisa berbohong, tetapi hati tidak bisa dibohongi. Maka dari atas mimbar yang mulia, saya seorang bangsa Indonesia mengajak, yaitu kita, terutama yang hadir, yaitu mari sama-sama kita cintai Arab, kita cintai bangsa Arab. Bukan karena orang-orang Arab gantengnya, bukan karena cakepnya, bukan karena kayanya, tapi ini diperintah oleh Rasulullah. Artinya perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya yang mesti kita cintai yaitu ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Karena ulama adalah penerus daripada nabi-nabi, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang istiqamah, ulama yang cinta umat, bukan ulama yang na'udzubillah min zalik. Kemudian yang kita cintai orang-orang saleh, kaum muslimin, tanamkan saling cinta, mencintai sesama kaum muslimin. Buah dari cinta ialah ia atau kita akan mengikuti kepada yang dicintainya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Allah firmankan, wahai nabiku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan, jika kamu kepada umatnya, jika kamu betul-betul mencintai Allah, artinya mencintai Rasul, fattabi'uni, disuruh diperintahkan ikutlah kepada aku, ikut akhlaknya, ikut ucapannya, ikut perangainya, ikut kelakuannya, tutur katanya dan lain-lainnya. Walaupun ibadatnya kita tak bisa mengikuti sepenuhnya, sekian persen kita ikuti dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta kita. Yuhibbukumullah. Jika kita sudah dapat untuk mengikutinya, pasti Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kamu akan diampuni segala dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu, dan apa-apa yang datang, apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul kepadamu, ambillah, artinya kerjakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang daripadanya jauhilah. Wattaqullah, takwalah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha syadidul iqab, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha keras siksaannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah yang singkat, mari kita simpulkan. Yang pertama, hidup kita tidak abadi di dunia ini. Berapa lama pun usia yang Allah kasih kepada kita, satu saat akan diambil olehnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan yang kedua, dalam kesimpulan kita, cintai apa saja yang dibolehkan oleh agama, seperti cintai anak, istri, keluarga, orang tua. Tapi jangan melebihi dari cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setara saja tidak boleh. Kita harus lebih mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lainnya. Mudah-mudahan Allah tancapkan yang kokoh, Allah tancapkan yang kuat rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul baitnya, kepada bangsa Arab,
kepada bangsa, kepada ulama, dan kepada sekalian kaum muslimin, kaum muslimat. Cinta yang tidak tergoyahkan di dalam dada. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuhibbunahum kahubbillah wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل منكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رحمًا لمن جاهد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصاب الغرر عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وبذول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بكرسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه وقال تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذوي النهج القويم وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدتنا هذه إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة